Bro, hari main di sempak tuh. Mun batena dina dadana seep dimana ngecasna. Mun beres maehan musuh sok ka langit eka mana. Terus eta balikna kumaha jojo aya wae di markas. Sekian bro. Teu dijawab guru. Huh? Please. Please. Tong naoskeun nu teparugu. Jeung tong ngadoakeun burut teh. Awal apa tuh burut teh naon? Oh mohon maaf, saya malah berbicara bahasa Sunda karena yang nanya bahasa Sunda. Nanti saya translate ya. Itu nyambung jeung judul konten ge. Utamen geus. Tapi dah janji ngajawabnya. Sok wayahna ngopi heula. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para subscriber yang selalu setia mendukung saya. Terlebih dahulu saya mohon subscribe-nya, like-nya, komennya, tapi yang komen nyambung-nyambung. Ini kan videonya tentang buat billing ya. Ya semestinya nanyanya yang logis lah. Jangan masalah utama tapi gak apa-apa karena saya sudah janji, jadi saya akan jawab. Namun saya tidak akan menjawab sendirian, saya akan menjawab pakai YouTube dan Google. Anda kalau mau bertanya tentang masalah Utamen ada di channel YouTube Pam Ica ya. Mari kita lihat. Halo guys, yuk lihat di balik layar pembuatan film Ultra Seven sesuai request salah satu subscriber kita. Kali ini yang akan kita bahas adalah pertarungan antara Seven melawan Elec King. Lihat guys, para kru sedang membantu karakter utama kita memakai kostum. Di sebelahnya, sang pemeran Elec King juga sedang memakai kostumnya. Oke Pak Sutradara, aku udah siap. Nah, terlihat Pak. Jadi pemeran Elec King ini di sini bukan hanya memakai baju, tapi pakai kaos, pakai pengaman, pakai pelindung ya. Jadi nggak kelihatan lekukan apa itu celana dalam. Sehingga untuk jawaban yang pertama, apakah utama memakai celana dalam? Jawabannya pakai. Jangankan celana dalam, kaos dan pakaian lainnya pengaman juga ada. Tapi kok ada yang aneh ya. Saya pakai kopiah tapi ngejelasin Utamen. Untuk jawaban pertama buat subscriber akun Hook sudah terjawab. Jadi pakai celana dalam, cuma pakai pelindung, kemudian pakai kaos supaya tidak kelihatan apa itu lekukan celana dalam. Kan kalau kita melihat, maaf ini bukan jarang tapi di lapangan khususnya gitu ya, anak-anak muda banyak yang pakai celana dalam seperti lepet kalau dalam bahasa Indonesia itu apa istilahnya, apa ya, pokoknya dibungkus tapi kelihatan gitu lekukannya. Nah itu adalah tanda-tanda cepat kiamat itu ya, kalau wanita sudah memakai baju yang seperti lepet. Apa ya lepet itu dalam bahasa Indonesia? Longsong juga bahasa Sunda. Yang tahu komen ya, lepet itu dalam bahasa Indonesia apa? Yang jelas itu adalah perumpamaan yang dikatakan oleh guru saya. Jadi lepet itu kan membentuk gitu ya. Kok jadi lepet? Dari utama jadi lepet.
Intinya, kenapa tidak terlihat celana dalamnya seperti di Power Ranger? Kan itu pakai seragam ya, itu juga tidak terlihat, baik itu laki maupun wanita. Kan ada yang bertanya, itu kenapa Power Rangers pria dan wanita itu tidak kelihatan pakai celana dalam? Mungkin itu juga pakai pengaman seperti Ultraman ini ya, dilindungi sehingga lekukan tubuhnya tidak terlihat. Nah, kalau misalkan di sini kita melihat anak-anak muda memakai baju yang ketat, terlihat celana dalamnya karena tidak pakai pengaman, sehingga terlihat lekukannya. Makanya Ultraman tidak terlihat pakai celana dalam. Untuk pertanyaan kedua, saya akan bertanya ke Google. Tadi ke YouTube, sekarang ke Google. Mohon maaf sedikit lama karena memang ini agak menyulitkan bagi saya untuk menjawab pertanyaan masa kecil saya ya. Jadi saya harus minta tolong ke Google. Seperti biasa kita masuk ke Google Chrome. Kita pilih akunnya. Kemudian kita ketikkan di sini ya. Google dulu ya. Kemudian klik Google. Kenapa Ultraman ke langit setelah ngalahin musuh? Ya, setelah itu nah ini ada di Quora nih, website Quora. Kita klik Godkit aja. Kemudian di sini planet Ultra. Nah, muncul ini apa ini? Nah, kembali lagi. Klik lagi ya. Mohon maaf. Jadi Anda bisa lihat di atas ya videonya. Apa ini? Ini ada video dari YouTube. Google juga menampilkan dari YouTube karena mungkin Google juga bingung untuk menjawab pertanyaan ini. Mengapa dalam film Ultraman hanya bisa bertahan, tidak diketahui pasti terbang setelah mengangkat monster? Kita ke sini lagi ya. Nah, kita pilih saja di sini karena saya orang pendidikan, maksudnya saya aktif di dunia pendidikan. Kita klik pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian musik, kemudian teknologi dan film. Nah, selanjutnya kemudian bahas pengaturan perambahan ya, bahasa Inggris aja. Masuk gak? Nah, di sini ya kita baca sama-sama ya. Saya kencangkan suara saya biar Anda puas ya, Anda puas tentang Ultraman ini. Nah, di sini di bawah nih bahasanya. Oh, jadi planet utama itu namanya Nebula, guys. Kemudian penduduknya namanya Ultra. Oh, di sini The Land of Light. Tangkapan saya video YouTube menunjukkan apa itu, Kak? Nah, saya tahu. Oh, planetnya planet Ultra dihuni oleh manusia Ultra. Nah, berulang. Nah, di sini di tanggapan YouTube videonya berulang, Anda bisa baca. Pak Ultraman kembali bersama dipimpin oleh Ultraman Taro. Bukannya makanan Taro itu di sini. Nah, di sini jadi pakai jubah kalau
apa ini gerhana? Kapan dunia mau runtuh? Kok nggak nyambung? Kenapa orang kaya biasanya milih tinggal di lingkungan orang kaya? Nah, ini bukan ke atas lagi. Baca jawaban lainnya. Tidak diketahui secara pasti kemana Ultraman terbang setelah makan monster. Suburaya Production, ini orang yang buat bingung gitu. Juga tidak pernah memberikan penjelasan terkait hal ini, tapi yang pasti Ultraman tidak terbang ke planet asalnya, yaitu planet Ultra ya, atau Land of Light. Karena jaraknya itu sangat jauh. Menurut data Wifi Kandom, jarak Land dan Light dengan bumi mencapai 3 juta tahun cahaya. Kita scroll ke bawah. Memang Pak Utami memiliki kemampuan untuk membuka portal lubang cacing untuk pergi ke planet yang jauh, tapi tidak semua Ultraman mempunyai kemampuan ini. Selain itu, tidak semua Ultraman berasal dari Land of Light. Ultraman itu banyak jenisnya dan punya asal usul yang berbeda. Bahkan ada Ultraman yang asal usulnya masih belum jelas, dan belum tentu semua ras Ultraman tahu tentang Land of Light. Lagi pula akan melaporkan kalau mereka harus bolak-balik dengan ke bumi, ke planet Ultra untuk mengisi energi. Karena itu Ultraman menempati tubuh manusia atau disebut human host supaya energi Ultraman bisa bertahan di bumi. Oh, jadi yang selama ini kita bayangkan Ultraman itu ada sosok manusia berubah menjadi Ultra, itu ternyata Ultraman menempati posisi di tubuh manusia ya, dan memakai alat supaya bisa berubah. Nah, untuk kalau soal kemana Ultraman terbang setelah makan monster, menurut teori saya Ultraman sebenarnya tidak terbang meninggalkan bumi. Dia hanya terbang menjauh supaya tubuhnya tidak kelihatan dan mencari cahaya dan turun ke bumi. Begitu saja videonya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Benarnya tetap dari netizen Indonesia ya, kalau salahnya tetap dari saya pribadi. Dari saya, OPS Langit, yang pada video ini membahas apa ini tentang Ultraman ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kedepannya subscriber saya bertanya yang ada hubungannya dengan pendidikan. Namun ini tidak negatif, jadi saya akan jawab. Berbeda kalau pertanyaannya yang negatif, ya meskipun dia subscriber saya akan nyatakan tidak dijawab ya. Lagi pula nanti malam Indonesia sedang berjuang memperebutkan juara ketiga dengan Irak ya. Kita doakan semoga lolos dan menjadi juara ketiga ya, meskipun kemarin itu kita kalah dari Uzbekistan dan kita harus menerima dengan lapang dada dan tetap mendukung timnas kita supaya menjadi juara. Dari saya OP Langit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.